Assalamualaikum. Mereka yang memegang bara api. Berpegang pada sunnah hari ini seperti memegang bara api. Dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah menguatkan iman di tengah akhir zaman ini. Masalahnya, banyak orang salah paham. Mereka pikir hidup beragama itu harusnya bikin hidup langsung nyaman-nyaman aja. Dan pintu kesenangan berharap dibuka lebar oleh Allah. Rezeki lancar. Padahal Rasulullah SAW bersabda, akan ada zaman di mana berpegang pada agama seperti menggenggam bara api. Video ini hanya untuk kamu yang masih mau bertahan. Meski capek, lelah, terasa panas, berat, bahkan perih. Kalau lu nonton sampai habis, insya Allah mindset lu akan berubah. Dari gempuran, fitnah, akhir zaman ini, menjadi aku bertanggung jawab penuh atas iman Islamku, apapun resikonya dan tantangannya. Di akhir, insya Allah akan ada kejutannya. Kalau lu lemah, lu pasti akan ngelepas bara itu. Tapi kalau lu paham, lu ngerti, insya Allah lu akan pegang bara itu sampai Allah ridho. Satu, realita pahitnya zaman ini. Berpegang pada ajaran Nabi SAW itu bukan perkara yang gampang loh. Dan yang lebih menyakitkan, fitnah itu bukan cuma dari musuh-musuh Islam, tapi juga dari sesama kaum muslimin. Yap, sesama muslim. Lu bisa bayangin, Nabi SAW bersabda, akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang akan berpegang teguh pada agamanya, seperti orang yang menggenggam bara api. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2260. Sanad hadis ini Hasan. Ini tegas bukan? Nabi nggak bilang seperti menggenggam kenikmatan kan? Tapi beliau bilang seperti pegang bara api. Sangat panas, menyakitkan, melelahkan, bahkan perih. Kenapa berat? Ini jawabannya. Ulama salaf menjelaskan, karena maksiat menyebar luas, kefasikan dianggap normal, dan iman Islam menjadi asing. Zaman ini dosa dirayakan, ketaatan ditertawakan, bahkan dicemooh, diolok-olok. Sebagaimana bara api, tidak bisa digenggam. Tanpa kesabaran ekstra luar biasa, iman pun gak akan bisa bertahan tanpa pengorbanan yang besar. Fitnah akhir zaman itu nyata bro. Fitnah bukan cuma zina, harta, kelaparan, kemiskinan. Fitnah terbesar adalah kaburnya kebenaran. Yang salah dibela, yang benar diserang, sunnah dipelintir, bid'ah dibungkus dengan kata-kata toleransi. Allah mengatakan, apakah manusia akan dibiarkan berkata, kami beriman tanpa diuji? Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Masalahnya bukan di zamannya. Masalah terbesarnya adalah iman kita gak siap. Iman kita rapuh. Kita ingin selamat di akhir zaman, tapi malas menguatkan iman, malas belajar tauhid, malas belajar agama, malas belajar sunnah dan Quran menurut pemahamannya para sahabat. Kita ingin istiqomah, tapi masih amat sangat cinta dunia. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kesabaran adalah penopang iman, sebagaimana kepala di bagian tubuh. Memegang bara api memang menyakitkan, tapi melepasnya berarti kita hilang kendali, hilang cahaya. Zaman ini bukan tentang siapa yang terlihat paling benar, tapi siapa yang paling lama bertahan di atas kebenaran. Ini akhir zaman guys. Lu jangan kendor, lu jangan santai-santai. Di akhir zaman ini, orang yang berpegang teguh dengan agamanya menjaga halal haram. Fitnah dan ujian kesabarannya begitu dahsyat, begitu berat. Ibarat seperti seorang yang menggenggam bara api. Maknanya adalah sebagaimana seseorang tidak mampu menggenggam bara api karena tangannya bisa terbakar ketika berpegang teguh dengan agamanya yang lurus. Hal itu karena banyaknya maksiat di sekeliling kita. Pelaku maksiat udah sangat terang-terangan, gak pakai malu-malu, gak sembunyi-sembunyi. Bid'ah di mana-mana.
Iman pun jadi semakin lemah dan futur. Lama-lama runtuh, nggak ada sisa. Selesai. Jadi, seorang gak akan mungkin menggenggam bara api, melainkan harus memiliki kesabaran dan iman yang ekstra. Begitu pula dengan orang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi SAW. Islam yang murni, Islamnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Itu gambarannya orang yang konsisten dengan ajaran Islam hari ini, yang ingin terus menjalankan ibadah sesuai sunnah Rasul, sunnah Nabi SAW, sesuai dengan manhaj yang mulia, manhaj salaf, pemahamannya para sahabat radhiyallahu anhum. Begitu sulitnya, begitu beratnya. Kadang cacian kita terima, cemooh orang, kadang dikucilkan dari keluarga, di masyarakat, kadang jadi bahan omongan yang gak enak kita dengar. Sampai-sampai ada yang diusir dari kampung halamannya karena dianggap sesat. Mungkin ini adalah resikonya, namun insya Allah balasannya di sisi Allah yang luar biasa hebat. Andai lu mau bersabar. Jadi, kalau lu merasa sakit karena lu taat, ini bukan tanda lu salah jalan. Itu tanda lu di jalan yang benar. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh nafsu. Kebenaran tidak pernah ditentukan oleh enaknya perasaan, bukan? Kenapa Allah membiarkan ini terjadi? Jawabannya ada di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata, kami beriman tanpa diuji? Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ujian adalah penyaring iman, bukan tanda kebencian Allah terhadap hambanya. Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang bersabar diberi pahala tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Kesabaran itu tidak bisa ditimbang, bahkan tidak bisa dihitung, dan balasannya cuma surga. Kalau hari ini lu menyerah, besok lu akan terbiasa hidup tanpa prinsip. Dan orang yang terbiasa hidup tanpa prinsip, hidupnya akan dikendalikan dunia dan ikut-ikutan orang-orang sekitarnya. Nggak punya arah, labil. Kalau lu masih bertahan sampai detik ini, itu tanda iman lu belum mati. Kasih like, komen, dan share ke teman-teman lu. Insya Allah masih tetap kuat meskipun menggenggam bara api. Subscribe, karena ini bukan konten hiburan, ini pengingat jiwa. Nabi SAW bersabda, gigitlah sunnah dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah perkara-perkara baru dalam agama, karena setiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nomor 4607 dan Tirmizi nomor 2676. Sanad hadis ini sahih. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya hanya menetap di hati yang sabar. Insya Allah.